Hai, sebelum kita lanjut materinya, ada bug ya yang akan kita perbaiki. Ini kalau kalian klik kanan, pilih inspect, pilih ya icon untuk responsif. Seperti biasa, kalau Firefox biasanya di sebelah kanan, kalau Google Chrome biasanya dia di bagian sini. Kalian klik, ini ya. Ini kalau saya klik untuk hamburger menunya, dia ada bug. Seharusnya dia muncul menunya ya. Ini gara-gara kita rubah ukuran navigasinya. Jadi kita akan hapus ukuran navigasinya ya. Di bagian aset, CSS, kemudian di bagian style. Ya ini. Ini bisa kalian delete ya. Jadi sekarang kalau saya klik, menunya sudah muncul ya. Karena tadi dia dibatasi oleh tingginya, 80 pixel. Kita kembali di indeks. Ini juga ya, kalian download filenya. Klik kanan, save pks. Dan juga untuk JavaScript-nya ya, di bagian bawah. Ya, copy, enter, save. Ya, kita buat foldernya aos 2.3.1. Jadi tambahkan folder baru di plugins ya, aos 2.3.1. Sekarang kalian cari ya yang tadi kalian download. Ada 2 file, JavaScript dan CSS-nya ya. Kalian simpan di dalam folder aos. Sekarang ini sudah bisa kita gunakan secara offline. Di asset slash plugins slash aos, ambil JavaScript-nya, save. Begitupun untuk CSS-nya, asset plugin aos CSS, dan di save. Kita refresh ya. Seharusnya tidak ada terjadi masalah ya. Animasinya masih berfungsi ya. Kemudian menunya ini 1, 2, 3, 4, 5. Kita tambah 1 ya. Di navbar, bagian biaya, kita tambah di sini profil titik HTML. Ya, sudah sesuai. Nah, refresh. Untuk 3 menu ini nanti kita lewati dulu ya. Kita selesaikan dulu untuk berita. Karena kalau saya klik berita, ini masih belum muncul. Jadi sekarang untuk berita, oh ini juga ya. Ini kita turunkan ALT bawah ya, supaya dia kumpul sama-sama link CSS. Untuk beritanya kalian cukup file di bagian indeks ya, file save as, kita rubah jadi berita titik HTML. Title-nya juga kita rubah jadi berita, save. Sekarang kalau di refresh sudah ada tampilannya. Tapi kalau untuk berita, kalau kalian buka webnya Unitama ya, kalau kita visit di berita, di sini slide-nya sudah hilang. Jadi slide itu hanya berada di halaman beranda. Berarti di sini kita delete untuk slide-nya. Kalau navigasinya biarkan ya. Untuk footer-nya tetap yang kita hapus semuanya ya. Semua isi konter kecuali kontak.
semua isi kontainer ya, kecuali di bagian kontak. Simpan berita ya. LTZ, ini judulnya berita. Save. Kemudian kalau kalian perhatikan di sini, itu layarnya dibagi ya menjadi dua. Sebelah kiri lebih besar daripada sebelah kanan. Berarti ini kita bagi dua. Titik call strap MD strap 8, kemudian di tab yang di bawahnya itu MD strap 4. Jadi ada dua bagian ya. Kemudian di sini saya akan bagi dua lagi ya. Karena kalau seperti ini gambarnya terlalu besar ya. Jadi supaya bisa dibagi dua, karena kalau langsung misalkan ya, kita cari beritanya. Ya ini ya isi berita, ini bisa kalian copy. Kalau kalian cuma mau langsung jadi satu bagian, bisa langsung seperti ini. Nanti di sini kita punya sebuah berita. Tapi kalau terlalu besar, kita bisa bagi dua kembali. Dengan bagaimana caranya? Di sini kita harus buka lagi row baru. Jangan lupa dikasih gap ya. Nantinya di sini kita hanya bagi dua, berarti call MD 6. Kemudian paste beritanya. Ini bisa di copy ya. Atau biar dulu ya, kita lihat ya. Sekarang ada berita. Ini kita lupa copy bagian animasinya ya, supaya langsung muncul animasi. Ctrl B. Jadi ini untuk bagian sebelah kiri, untuk tampilan berita, ini untuk sidebar sebelah kanan. Atau kalau kalian supaya tidak bingung, sidebar. Ini kita kasih komentar berita. Ini berita satu, tinggal di copy. Berita 2, jadi satunya kalian blok. Ctrl D, jangan sampai kena di atas ya. Jadi blok dulu, Ctrl D satu kali, Ctrl D 2 kali. Ini tinggal dirubah jadi 2. Kenapa? Karena gambarnya ya sudah saya siapkan sampai 4. Berarti bisa lagi di copy. Alt shift bawah. Ini di blok lagi 1 kali, 2 kali, 3. Kita copy lagi. Ctrl D, Ctrl D. Ini jadi 4. Kita atur untuk delaynya ya. Misalnya ini 100, ini 200, tetap 300. Yang terakhir adalah 400. Save. Jadi sekarang ada 4 ya, berita di samping. Kemudian kalau kalian perhatikan biasanya di bawah sini ya, kalau beritanya lebih dari 4, dia akan muncul sebuah pagination. Untuk next ya. Jadi untuk pagination, kalian bisa buka di Bootstrap ya. Ctrl K, cari pagination. Ya ini. Kita cari yang ada sudah diblok ya, ya ini. Yang ada aktifnya ya. Ini kalian copy. Kemudian ini kita minimize. Ya kita simpan di bawah sini, di bawahnya row ya.
Jadi ini dia masih bagian dari call MD8. Kalau kita lihat hasilnya, ini sudah muncul, tapi jaraknya terlalu dekat ya. Di sini kita kasih MB berapa? 5 ya. 3 dulu. Masih dekat, kita kasih saja langsung paling besar, yaitu 5. Kemudian ini dia berada di sebelah kiri. Kalau kalian mau berada di tengah, kita cari ini alignment. Ya, ini ya, berada di tengah center. Tinggal kalian tambahkan ini justify content center di bagian sini. Ini bisa di delete ya. Sekarang dia sudah berada di tengah, meskipun ini tombolnya dia tidak berfungsi ya. Kalau kalian klik, kenapa? Karena ini pakai JavaScript ya. Nantinya pada saat diklik, konten ini akan diganti dari database. Tapi karena kita tidak menggunakan database, jadi kita hanya membuat desain tampilannya saja ya. Sekarang di bagian kanan, ini kalian perhatikan ya. Ini ada sebuah kolom pencarian. Jadi kalian ke Bootstrap, Ctrl K, kita cari form. Dan ini kita copy yang ini. Untuk kolom D8-nya sudah bisa di minimize ya. Sekarang kita tangani bagian sidebar-nya. Kalau di save, nah ini sebaiknya kita bungkus dalam card ya. Jadi kalian cut card. Kemudian seperti biasa, kalau kalian buat card, jangan lupa kasih shadow dan juga padding. Kita tidak butuh ya, supaya seperti ini kurang lebih. Jadi ini labelnya di delete, bagian bawahnya juga dihapus. Tipenya diganti ya, jadi tipe teks. Untuk ID-nya kita delete saja. Kemudian kalau kalian memunculkan tulisan, berarti gunakan placeholder. Misalkan cari berita. Sudah muncul ya. Ini kalau diketik, meskipun ini tombol pencariannya tidak berfungsi. Kemudian kita buat menu kategorinya ya. Sini kalian tambahkan P kategori. Untuk buat kategori, Ctrl K, kita cari namanya list. Ya ini ya. Sekarang kalian copy saja yang paling pertama ya, yang basic. Simpan di bawah sini. Kemudian di save. Sudah muncul kategori-kategorinya. Misalkan kategori pertama itu semua berita. Jadi kalau user klik ini nanti muncul semua berita. Kalau ini misalkan berita akademik, berita mahasiswa. Kemudian terakhir umum. Semua berita akademik, mahasiswa, dan umum. Ini terlalu dekat ya. Kita ganti MB-nya jadi 5. Kemudian di sini ada jumlah beritanya ya. Jadi jumlah berita itu ada 44, eventnya ada 15. Kalian buka lagi
dokumentasinya Bootstrap ya. Ctrl K, kita cari namanya bytes. Ini ya byte example. Ya ini sesuai template website kita tuh warna biru, kita copy yang bagian primary. Ini kalian copy, kita simpan di sini. Misalkan jumlah semua berita tuh ada berapa ya, 20. Save. Ya, sudah muncul. Ini terlalu dekat, kita kasih saja margin left ya kalau CSS manual. Tapi kalau di Bootstrap berarti margin start strap berapa, 5. Kalau terlalu jauh kita gunakan saja 3 ya. Jadi semua berita totalnya ada 20 berita, meskipun tidak sama ya. Ini sudah bisa kalian copy, simpan di bagian bawah. Misalkan untuk akademik jumlahnya 10, mahasiswa 7, umumnya adalah 3. Ini jangan lupa juga kalian kasih animasi ya. Kita copy animasinya, simpan di sini. Kalau kalian mau satu-satu animasinya, berarti kalian simpan di sini. Tapi kita kasih saja satu kaligus muncul ya. Kita munculkan dari bawah, berarti down up ya. Ini kalau di minimize di tampilan HP ya, tampilannya seperti ini. Berita 1, 2, 3, dan 4. Muncul paginationnya. Kemudian ini untuk pencarian berita dan kategori. Sekarang kita tangani kalau user untuk membaca detail berita ya, atau berita selengkapnya. Ini lebih gampang ya. Jadi kalian save as saja di bagian berita.html. Kita buat lagi sebuah file baru, file di bagian berita ya, tidak perlu di index, karena di index scriptnya lumayan banyak ya. File, save as, detail berita.html. Kalau di refresh, kalau untuk detail berita ini tetap kita gunakan, tapi di bagian kiri ya. Untuk beritanya tidak lagi dibuat kotak-kotak seperti ini, langsung muncul sebuah berita yang utuh. Ctrl B, kalian buka di bagian sini. Pagination-nya tidak dibutuhkan, jadi bisa dihapus. Lihat, perhatikan baik-baik filenya ya. Ini di berita, detail berita.html. Jangan sampai kalian edit di bagian berita ya. Navnya bisa kalian delete. Kemudian ya ini, kalian ambil isi beritanya ya. Cut, kalian hapus row-nya. Kita simpan di bagian col MD8. Tapi untuk selengkapnya ini kita ganti ya, bukan selengkapnya tapi kembali. Jadi kalau kembali, kita kembalikan ke berita.html. Jangan primary ya, tapi danger, supaya dia warna merah. Jadi kalau saya klik kembali, dia kembali ke menu berita. Kalau saya klik berita, ya, dia masuk lagi ke menu detail berita. Kemudian biasanya kalau di detail beritanya ini tidak perlu lagi pakai titik-titik. Jadi isi kontennya itu sudah utuh ya.
lorem misalkan 100, ALT Z. Kalau kurang, enter lagi. Lorem 150, save. Kalau refresh, ya ini judul berita. Untuk judul beritanya tidak perlu kita ganti ya. Biasanya kalau diklik berita 2, nanti datanya seharusnya diambil dari database. Tapi karena kita tidak menggunakan database, jadi ini tidak perlu kita ganti satu persatu. Jadi sekarang sudah bisa kembali ya. Kita kembali ke berita. Kalau kita kembali ke beranda, sudah bisa dikunjungi. Dari beranda langsung kita buka beritanya untuk dibaca. Ini juga sudah bisa diakses. Ini lupa animasi ya. Ini kalian copy, simpan di sini. 100 berarti ini harusnya 200 ya. Ini 300. Ini fade up. Ya. Jadi untuk menu berita sudah selesai ya. Oh ini saya lupa ya. Kalau kita pindah halaman ya. Misalkan kita kunjungi berita. Kalau kalian perhatikan di bagian navigasi yang di bold ya, tulisannya itu beranda. Seharusnya pada saat kita kunjungi berita, yang di bold itu adalah menu berita. Kalian buka berita HTML, Ctrl B, kita cari navbarnya. Ya ini kalian pindahkan aktifnya sesuai dengan menunya. Karena ini di halaman berita, berarti aktifnya pindah ke berita. Ini juga sama ya. Ini aktifnya kalian pindahkan ke berita. Kalau refresh, sekarang yang di bold itu bagian berita. Kalau di beranda, yang di bold adalah beranda. Pindah di berita, yang di bold berita. Kemudian kalau kita buka berita, yang di bold juga adalah berita. Berikutnya kita buat ini ya, galeri foto. Jadi kalian copy. Ctrl B, kita copy dari detail berita ya. File, save as, paste. Galeri foto titik HTML. Ini navbarnya untuk aktifnya. Kalian pindahkan di bagian galeri foto. Ctrl B. Judulnya kita ganti ya, jadi galeri foto. Ini bisa di delete. Ini juga ya, galeri foto. Save dan refresh. Ya untuk galeri foto kalian siapkan lagi gambar ya. Ctrl B supaya gambar kita tidak bergabung ya, karena ini gambarnya sudah banyak. Ini seharusnya dipisah per folder-folder ya, tapi karena sudah terlanjur biarkan ya. Tapi untuk galeri kita buat folder baru, galeri. Jadi sekarang saya akan tarik ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gambar ke dalam folder galeri. Kemudian kita akan bagi layarnya menjadi 4 ya, berarti titik call md strap 4 3 ya.
Kemudian jangan lupa kasih aus ya. Ini fade up. Ini 200 ya. Kemudian kalian panggil gambarnya asset slash img slash galeri. Kita ambil gambar yang pertama ya. Ini gambarnya sudah muncul. Jangan lupa kalian kasih kelas ya, W100. Dan kasih juga rounded. Supaya dia tidak runcing ya. Kemudian supaya semua tinggi gambarnya itu sama, berarti kita harus kasih tingginya. Galeri foto, image. Kita cari CSS kita, CSS style. Atau kalian bisa copy nih ya, kalian blok, Alt Shift bawa. Galeri foto img. Kemudian untuk galeri, biasanya kalau kalian klik gambarnya, dia akan zoom in ya, atau gambarnya diperbesar. Untuk membuat hal itu, kita akan pakai sebuah library lagi dari JavaScript ya. Nama library-nya itu adalah Likebox. Jadi kita Likebox ya. Ini kalian buka GitHub-nya. Kita scroll. Oh, ini dokumentasinya ya. Kalian klik link ini untuk buka dokumentasinya. Jadi kalau diklik, nantinya akan muncul seperti ini. Di sini kita butuh dua buah file ya. Likebox CSS dan likebox.js. Jadi kita cari lagi CDN-nya, CDN, karena di sini tidak menyediakannya untuk downloadnya. Ini dia download menggunakan npm. Karena kalian belum familiar menggunakan npm, kita cari saja CDN-nya. Ini kalian buka. Dia butuh dua ya, untuk JavaScript dan CSS. Jadi kalian copy JavaScript-nya, simpan di bagian bawah di sini ya, sebelum JavaScript yang kita buat. Jadi kalau ada library baru, ini kalian simpan di paling bawah. Dan juga CSS, scroll ke atas, sama juga CSS ya. Kalau CSS ada library CSS baru, ini juga bagian bawah. Sekarang untuk menggunakan Likebox, ini belum berfungsi ya kalau diklik. Kita lihat caranya, cara penggunaannya itu di sini. Ini kalian copy. Oh, tidak perlu di copy ya. Ctrl B. Ini seharusnya gambar kita dibungkus dengan ini ya, tag A. Jadi kalian copy saja dulu, kita paste di bagian bawah. Seharusnya gambar kita dibungkus dengan ini. Jadi ini kalian cut, kalian pindahkan di dalam tag A nya. Kemudian ini gambar href-nya ya, harus sesuai dengan ini. Jadi di save. Sekarang kalau kita lihat, kalau kalian klik, gambarnya sudah diperbesar. Kalau kalian mau ada judul di sini, berarti kita harus tambah judul. Judulnya itu ini ya, data title. Misalkan judulnya galeri 1. Jadi kalau saya klik, dia munculnya di bawah sini, judulnya galeri 1. Ini hapus.
Sekarang kalian copy dan kita ganti gambarnya. Ini kalian blok, kemudian Ctrl D satu kali, jangan sampai kena di atas. Delete, asset, slash img, slash galeri. Sekarang kita ambil gambar yang kedua. Kemudian kalau gambarnya lebih dari satu ya, ini jangan kalian ganti ya. Ini harus sama. Namanya ini boleh bebas ya, mau ganti nama kalian juga boleh. Tapi ini kedua ini harus sama, supaya dia bisa nanti next. Kalau title-nya ini boleh beda ya. Kalau diklik, sekarang sudah muncul tombol next-nya. Jadi bisa di next. Kalau misalkan ini namanya beda, saya refresh, saya klik. Jadi dia akan anggap ada dua buah galeri. Ini tidak muncul tombol next saja. Kita kembalikan ya. Copy lagi. Di blok lagi ya. Asset. img. Kemudian galeri gambar ketiga. Aset img galeri gambar ke 1 2 3 4 sampai 8 ya. Satu, dua, tiga, empat, lima atau 6 ya. Nanti kalian buat ya kalau mau lebih banyak. Galeri 1 2 3 4 5 6. Save. Ya ini kalau dia tidak berada di tengah, cari row-nya ya. Ini kalian tambahkan justify content center supaya dia berada di tengah. Sekarang kalau diklik, kita sudah bisa next ya. Ini juga bisa di back. Dan ini juga sudah di bold ya. Nah, sekian untuk materi kali ini.